dari Allah Subhanahu wa taala. Jurusan surga salat. Puasa juga jurusan surga. Kalau di luar Ramadan kita puasa Senin dan Kamis agak berat. Tapi di bulan Ramadan setiap hari sebulan penuh kita puasa terasa ringan. Nah, ini juga jurusan surga. Pertolongan Allah juga nyata, ya. Walhasil amal-amal soleh yang jurusan surga dipermudah oleh Allah. Inilah gambaran dibukanya pintu surga. Inilah pertolongan Allah di bulan suci Ramadan, ya. Kemudian yang jurusan neraka, wa ghulifat an abwabun niran, pintu-pintu neraka tertutup rapat, dalam artian amal-amal soleh yang jurusannya ke neraka ini, ya, dipersulit oleh Allah. Makanya di bulan Ramadan secara umum banyak tempat-tempat maksiat yang ditutup. Kenapa? Karena itu amalan yang jurusan ke neraka, ya. Bahkan ada anak-anak muda yang biasanya nongkrong bawa botol, ada capnya topi mereng, ya, topi penceng. Nah, ini miras kelas ringan, ya. Berapa harganya, Dek? Murah, Om. 40.000. Wah, 40.000 murah, ya. Mendingan ke warung acil, ya. Es teh, ya, mungkin 3.000, ya, sudah seger, murah meriah. Nah, ini, ya, luar biasa. Jadi ketika bulan Ramadan yang biasanya, ya, mabuk-mabukan dengan terang-terangan, paling tidak sembunyi, ya. Bahkan banyak di antara mereka yang berhenti ketika bulan Ramadan. Nah, ini adalah salah satu bentuk pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan terbelenggu. Nah, ini banyak versi dari pendapat ulama, ya, salah satunya saja, ya. Versinya banyak, ulama kita sangat banyak, dalilnya juga, ya, pegangan dalilnya juga masing-masing sangat kuat, ya. Salah satunya menurut sebagian ulama, setan-setan dibelenggu ini benar adanya, ya. Setan dibelenggu kemudian dilemparkan di tengah laut, ya. Mungkin gabung sama Nyai Roro Kidul sana, ya. Ya, belenggu. Nah, tapi di sini kadang ada yang bertanya, ya, Pak Ustadz, ya, katanya setan dibelenggu, tapi, ya, di sana di pasar pagi sana ada warung soto, ya, jam 8 sudah buka, jam 8 pagi, ya. Ya, siang-siang rawon, ya, panas-panas, waktunya juga, ya, menggoda iman. Tuh, ternyata di warung tersebut ada kelihatan betis-betisnya. Saya lihat ukuran sendalnya 39, 40, 41, 42. Nah, maksudnya apa? Tidak mungkin anak kecil. Ini, ya, ini pasti orang dewasa, ya. Sendalanya, ya, tadi 41, 42. Ini maksudnya apa? Orang dewasa tidak puasa. Apakah dia terkena godaan setan? Apakah setan yang dibelenggu, yang dibuang di tengah laut, ada yang lepas? Habis lepas, bekonyong dari tengah laut. Oh, bekonyong, ya. Berenang dari tengah laut sampai ke pantai Manggar Balikpapan, melanjutkan bekonyong pulang, ya, berenang sampai ke Sungai Mahakam, sampai ke pasar pagi, ya, goda orang-orang dewasa untuk makan di warung di siang Ramadan. Nah, ini, ya, apakah demikian? Nah, menurut sebagian ulama tadi itu sudah terlepas dari godaan setan. Jadi setan memang dibelenggu ketika bulan suci Ramadan. Kemudian siapa yang menggoda orang-orang dewasa di siang hari tidak puasa? Siapa kalau bukan setan? Nah, disinilah
Yang menggoda dia adalah hawa nafsunya sendiri. Kenapa dia tidak puasa di bulan suci Ramadan? Karena nuruti hawa nafsunya. Dan hawa nafsu orang yang seperti ini adalah hawa nafsu yang selalu menuruti ajakan syaitan di 11 bulan. Selain bulan Ramadan, hawa nafsunya selalu mengikuti ajakan syaitan. Makanya ketika bulan Ramadan, syaitannya dibelenggu, tinggal hawa nafsunya yang mengajak orang tersebut. Berarti orang tersebut sangat lemah imannya. Karena di bulan, di luar Ramadan, masih ada syaitan yang membisiki hawa nafsunya, sehingga dia menuruti hawa nafsunya. Di saat bulan Ramadan, yang ngajak, yang bisiki sudah dibelenggu, tapi dia masih kalah sama hawa nafsunya. Nah, ini juga salah satu bentuk pertolongan Allah yang sangat nyata. Syaitan sudah dibelenggu. Jadi kalau di luar Ramadan kita berat mengalahkan hawa nafsu kita, berat, apalagi hawa nafsu kita lebih mengikuti bisikan syaitan. Di bulan Ramadan kita mengalahkan hawa nafsu lebih mudah, karena setan yang biasanya membisiki sedang dibelenggu. Nah, makanya ini bentuk. Jadi kalau setannya sudah dibelenggu, tapi orang tersebut kok masih mengikuti hawa nafsunya, inilah orang yang keimanannya sangat tipis sekali, sangat lemah sekali. Hanya hawa nafsunya ngajak makan atau melakukan pembatal puasa di siang Ramadan, sudah dia turuti. Dan orang-orang seperti inilah yang masuk kategori ba'uda man adraka Ramadan falam yughfarlah. Dijauhkan dari rahmat Allah orang yang menemui bulan suci Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan keluar dia belum mendapatkan ampunan. Kalau di bulan suci Ramadan yang mana pertolongan Allah sudah sangat nyata, pertolongan Allah sangat nyata, melakukan amal-amal soleh jurusan surga sangat mudah, sangat ringan, tapi masih belum mendapatkan ampunan. Inilah orang-orang yang terlaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari golongan orang tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa amalan-amalan yang jurusan surga ini terasa berat di luar Ramadan? Ya kayak tadi sholat berat. Sebelum melakukan sholat harus belajar ilmu agama, tata cara wudhu sebelum sholat, ini berat. Belum tata cara sholatnya, berat. Belum pelaksanaannya, sholat 5 waktu, lebih-lebih di waktu subuh, berat. Ini di luar Ramadan. Puasa juga berat. Walhasil jurusan-jurusan surga dalam pelaksanaannya secara umum terasa berat. Kenapa? Kita harus sadar. Seperti dalam hadis tadi, Rasulullah naik tangga, darajah. Naik tangga sama turun tangga, ringan mana? Turun tangga, naik lebih berat. Makanya dalam bahasa Arab, ketika naik tangga, tangga pertama namanya darajatun, naik derajat. 2 tangga, darajatani, 2 tangga. 3 tangga atau lebih, darajat. Jadi kita harus sadar ketika melakukan amal-amal soleh yang jurusannya surga terasa agak berat. Kenapa? Karena kita sedang naik tangga. Nah ini naik tangga jadi berat. Beda dengan amalan-amalan yang jurusan neraka. Ya seperti contoh tadi itu, anak-anak muda yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya di pinggir jalan, minumannya cari yang ada tempelannya, topi mereng dan semisalnya, tidak perlu belajar, tinggal buka tutup botol, tidak perlu belajar, tinggal nenggak, gelek, segernya, jurusan neraka, cegur di neraka, bahasa Spanyolnya tajabur neraka, cegur,
Daripada ya naik gunung atau naik bukit ini berat, lebih ringan ya lompat ke bawah dari tebing pinggir ringan ya daripada terbang ini ya terbang berat ini ya. Jadi maksudnya apa? Jurusan neraka ini lebih mudah untuk dilakukan bahkan tanpa belajar tadi, tanpa susah payah, jurusan neraka. Nah, dia tapi dalam hal biaya lebih murah jurusan surga daripada jurusan neraka. Ya, tadi itu ya. Contohnya jurusan neraka, lo kok mahal? Nah, tadi itu satu botol gambarnya topi mereng 40.000 ya. Bapak Ustaz pernah beli? Enggak ya, cuma nanya aja ya, memastikan, membandingkan minuman pemuda yang tidak dapat perhatian minum miras kelas ringan ya 40.000 mau masuk surga mahal. Beda sama anak-anak tahfidz al-muhajirin ya ke sebelah warung Acil, es teh cil satu gelas sudah, karena anak pondok ngambil berkahnya 2.000 aja, Masya Allah satu gelas 2.000, bisa nambah lagi 4.000, murah ya, 2 gelas masih 4.000, halal lagi. Nah ini ya yang jurusan surga murah. Kemudian ini pakaian untuk melakukan sholat, kofiah, baju koko, sarung atau kofiah sama gamis, nah, mungkin satu setel ya katakanlah 300.000 ya. Ini untuk berapa hari atau berapa minggu? Ternyata tidak hanya harian, tidak hanya mingguan, sampai tahunan ya. Bahkan banyak kita ingat tahun kemarin bapak-bapak baju kokonya itu ya, sekarang ketemu bulan Ramadan tahun ini ketika taraweh itu pulang ya, dalam artian apa? Tidak ganti. Jadi karena bajunya tidak ganti, maksudnya apa? Biaya untuk jurusan akhirat ini murah ya, murah meriah. Baju koko ibu-ibu juga ya, mukena yang dipakai tahun kemarin ya, karena kemarin masih hanyar, warnanya putih bersih. Nah sekarang ternyata ya mukenanya tidak ganti, warnanya aja yang ganti. Kemarin putih, sekarang agak coklat, kebanyakan daging ya. Jadi 1 tahun belum ganti ya. Maksudnya apa? Jurusan surga ya, biayanya murah ya, mukena bisa dipakai 5 tahun baru ganti ya. Bapak-bapak sarungnya juga gitu ya, pokoknya sarungnya sebelum ngeper belakangnya tidak ganti-ganti ya. Nah, pokoknya kalau pernya cuma 1-2 masih aman ya. Nah, kalau pernya sudah sampai ke ini lintuhut ini ya baru ganti hanyar. Nah, ini ya. Jadi murah meriah. Di sini kadang ibu-ibu tanya, Ustaz, katanya jurusan surga murah. Bukankah ibadah haji juga jurusan surga? Haji, umroh, naam, betul ya. Jurusan haji, umroh ini jurusan surga, murah ya. Nah, terus kok mahal? Nah, ini ya perlu kita luruskan. Murah tetap ya kalau tinggalnya di Mekah ya. Nah, kok mahal? Salapian kenapa begana di Bengkuring ya? Kenapa pian tinggal di Samarinda? Kenapa pian tinggal di Indonesia? Nah, ini yang bikin mahal naik pesawatnya ya. Pesawatnya lain ampun julang pian ya. Di sana nanti nginap di hotel beberapa minggu, hotelnya juga lain ampun acil pian. Nah ini ya, nah ini yang bikin mahal. Walhasil jurusan surga murah meriah. Ini ya. Jadi ketika bulan suci Ramadan dapat pertolongan Allah yang sangat nyata. Ini yang pertama. Jadi